Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu hadirin jamaah mushola Baitul Muslimin, azzanillahu wa iyyakum, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasykurullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala fi hadha mubarak, di pagi yang semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala ini, di hari hujan, Allahumma sayyiban nafi'a, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita selangkah demi selangkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan meniti jalan menuju atau menuntut ilmu, dalam rangka menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Fanashkuru, maka kita bersyukur mendapatkan kemudahan ini, ya. Semoga sebagai tanda kebaikan bagi kita semua, ya. Karena fa in kana min ahli sa'adah fa yassaruna li amali ahli sa'adah. Kalau mereka manusia ya yang memang bakal nanti menjadi calon penghuni surga, ahli sa'adah, orang-orang yang bahagia, maka mereka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Wa in kana min ahli syaqawah, baliknya kalau memang nantinya mereka orang-orang yang akan bakal jadi ahli sengsara, ya, penghuni neraka, fayassaruna di amali ahli syaqawah, maka akan dimudahkan juga untuk mengamalkan amalan orang-orang yang memang ahli sengsara, ahli neraka, ya, yaitu tentunya berarti bermaksiat atau yang lainnya kepada Allah SWT. Fa nantabih, kita berhati-hati dalam hal ini, ya, berharap kebaikan-kebaikan yang menjadi kebaikan nantinya di akhirat kita semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Kita mendapatkan taufik, tambahan nikmat taufik, yaitu untuk terus istiqamah di atas din, istiqamah di atas sunnah. Walau istaqamu ala tariq la asqainahum ma'an ghadaqa, ya. Andaikan mereka istiqamah di atas jalan, maka akan diberi minum, ya, dengan air yang tercurah, air yang jernih dari mata air yang nikmat surga, ya. Tapi kalau orang-orang atau mereka lebih memilih jalan kesesatan, memilih jalan kesengsaraan, maka berarti juga akan dimudahkan untuk melakukan hal itu, dan nauzubillah, ya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka telah melenceng,
menyimpang, maka Allah pun lencengkan, Allah simpangkan hati-hati mereka. Nah, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Pagi ini insyaallah kita masuk di Al-Kabair, dosa besar yang ke-27, ya, kabirah sab'a wa ishrin atau wa ishrun, ya, yaitu the youth, yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran di keluarganya. Berarti khitabnya ini khusus untuk pemimpin rumah tangga khususnya, juga berikutnya, ya. Karena kalau dilihat dari kepemimpinan, ya, di rumah tangga adalah memang suaminya, lalu kemudian manajernya adalah istrinya. Masing-masing bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang sesuai dengan porsinya, tetapi yang jadi bahasan kita adalah jika ada kepala rumah tangga yang justru membiarkan ada kemungkaran di rumah tangganya, di keluarganya. Ya, jadi misalkan kemungkaran pelanggaran sholat misalnya, ya, atau busana istrinya dalam berpakaian, ya, berpakaian tapi telanjang kalau kata para ulama, ya. Bahkan dalam bahasa hadis, nisaun kasiyat ariyat, berarti memang ada orang yang berpakaian tapi telanjang. Jadi dalam timbangan syar'i kategorinya adalah kasiyat, yakni telanjang, ya. Mumilat yang lenggak-lenggok, ru'usuhunna ka'asnamil bukhti al-ma'ilah, yang kepala mereka seperti punuk unta. Ini bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan ada memang orang-orang seperti ini, wanita-wanita tapi ya, ini berpakaian tapi hakikatnya seperti tidak berpakaian, tipis, transparan, yakni mandur, nampak dari luar, kelihatan, tanpa harus dengan pandangan dakik misalnya, ya, pandangan yang detail, hanya sekilas pandang saja kelihatan, ya, tidak memenuhi syarat. Nah, ketika kepala rumah tangga membiarkan seperti ini, juga kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, ya, tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak istrinya, seakan-akan tidak mau tahu menahu, padahal bisa jadi, ya, adalah pelanggaran-pelanggaran syariat, maka ini yang disebut dengan dayus, ya. Ini disebut dengan laki-laki yang dayus, yaitu kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga yang membiarkan kemungkaran ada di keluarganya, dan ini termasuk kabirah, dosa besar, ya. Yang menyebutkan dayus termasuk dosa besar, pertama tentu Nabi, nanti ada hadisnya, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama juga mengkategorikan ini sebagai dosa besar, ya. Seperti para ulama yang menulis tentang kitab kabair, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, demikian pula Imam Dhahabi sebelumnya, bahkan, ya, dalam kitab ini juga dikatakan masuk kategori kabirah, dosa besar. Juga ulama-ulama yang lainnya, ya. Misal Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Hadi, ya, dan yang lainnya, ya, mereka sepakat bahwa ini termasuk kabiratun minal kabair, dosa dari dosa-dosa besar, ya. Dosa dari dosa-dosa besar. Termasuk dosa dari dosa-dosa besar, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada ancaman. Nabi mengatakan tidak masuk surga
tidak masuk surga bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga, berarti ada hukuman dulu, diadab, disiksa. Tentu sesuai dengan kadar dosanya. Dan kaidahnya kembali ke ala tahta masyita, sesuai dengan kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mengadabnya, diadab. Dan kalau Allah berkehendaknya untuk mengampuni orang ini, maka akan diampuni tanpa diazab. Nah, jadi termasuk juga yang mengatakan ini sebagai dosa besar Abu Lais As-Samarkandi, ulama besar mazhab Syafi'i Ar-Rafi'i. Ada ulama besar mazhab Syafi'i seperti Al-Muzani dan juga Ar-Rafi'i, ya. Demikian juga Az-Zahabi dalam kitabnya ini Kabair, ya. Ibnu Qayyim, Ad-Dami atau Ad-Dimiri, wa Ibnu Nahas, Al-Hajjawi, Ibnu Nujaim, Ibnu Hajar, Al-Haytami, wa Ibnu Abdul Wahhab atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Abu Hatim, penulis kitab atau disebutkan dalam kitab Syarah Syuyuti, ya, la a'lam khilafan baina ahli ilmi anna dayuth murtakibun lil kabirah. Aku tidak tahu, kata beliau, adanya perbedaan di antara ahli ilm bahwa dayuth, kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran di keluarganya atau rumah tangganya, kata beliau, murtakibun lil kabirah, termasuk adalah pelaku dosa besar. Jadi tidak tahu ada perbedaan, berarti memang seakan mengatakan sepakat, ya. Qala ulama ad-dayus huwa alladhi yuqirrul khabas fi ahlihi fayastahsinuhu wa la yagharu ala nisaihi. Dayus itu adalah orang yang membiarkan kemungkaran, keburukan terjadi di keluarganya, lalu bahkan membiarkan dan memandangnya baik, fayastahsinu, ya, dan dia tidak cemburu akan istri-istrinya. Ini termasuk dayus, ya. Fala yagharu ala nisaihi, tidak cemburu akan istri-istrinya. Padahal para salaf, seperti kalau kita dengar pernah kisah Imam Ahmad, ya, suara sandal siapa? Sandal istrinya saja malu kalau kedengaran tamunya, cemburu, rahimahullah ta'ala. Jadi semakin agama seorang baik, biasanya berarti tingkat kepekaan terhadap rumah tangganya semakin baik, peduli terhadap keluarganya. Jadi memang soleh itu luar biasa, yang ditetapkan dalam syariat. Baik agama dan akhlaknya itu adalah karena ketika baik agama dan akhlaknya, tidak mungkin membiarkan istri, istilahnya maksudnya, itu dalam kubangan dosa. Dia tidak akan rela kalau anak istrinya masuk neraka. Makanya dia adalah orang yang sangat cemburu. Cemburu kalau istrinya berbuat dosa. Cemburu kalau istrinya, ya, berdua-duaan dengan laki yang lainnya yang bukan mahram. Yang mahram saja mungkin masih cemburu, jikalau berlebihan, ya. Nah, meskipun mahram. Karena kita tahu, ya, kita hidup di zaman yang aneh. Sudah dahsyat fitnahnya. Bukan hanya orang asing yang kadang bermaksiat, melakukan dosa. Terjadi juga, kalau bahasa kerennya apa? Incest, ya, Pak. Hubungan sedarah. Berarti memang berbahaya. Meskipun dengan anaknya sendiri. Meskipun mahram. Anak laki-laki yang besar, ya, yang sudah dewasa, apalagi belum menikah-nikah. Ini jelas tidak boleh bermudah-mudahan, berpakaian tidak sempurna, ya, tidak menutupi aurat dengan baik. Ibu-ibu biasanya mudah-mudahan gitu, ya, udah pakai daster, lekton, keleknya katon, you can see. Ini para anak-anaknya yang sudah balik. Tahu balik? 15 tahun tuh balik. Apalagi 30 tahun. Ya. Yang tontonannya sudah nggak mungkin sekedar biasa, nggak mungkin. HP hari ini itu dahsyat. Waliyadzubillah. Maka dari itu berarti
pertahanan harus lebih ketat ya. Menjaga diri kehormatan ya, menjaga kehormatan dirinya harus lebih ketat. Karena yang dilihat, yang ditonton atau maksiat lainnya sudah lebih dahsyat. Ya, sudah lebih dahsyat wal iyad billah. Nas'alullah salam wal afiyah. Semoga Allah melindungi rumah tangga kita dari petaka. Kaum muslimin azinallahu wa iyyakum. Dalil yang pertama kali dibawakan oleh penulis di sini tentang pernikahan, yaitu larangan menikahi zina, ya. Yakni ini berarti bentuk dayus juga mungkin ya kategorinya. Kalau ada di rumah tangga yang jelas-jelas terjadi seperti ini kemudian dibiarkan. Allah Ta'ala berfirman, la azani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik wa hurima dzalik 'alal mu'minin. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang beriman, bagi kaum mukminin. Bisa jadi dalil sini disebutkan kenapa masuk dalam bab ini, karena agar sebagai wali, kepala rumah tangga, ada anaknya yang tidak menikah misalnya, maka kalau ada kejadian seperti ini tidak boleh dinikahkan. Kalau pasangannya jelas-jelas berzina, ya. Karena ketika membiarkannya berarti dia tidak ada kecemburuan, membiarkan kemungkaran ada di rumah tangga, dan ini petaka nantinya bagi anaknya. Bisa jadi kambuhan. Ilaman rahimallah. Kecuali yang dirahmati Allah, taubat beneran, serius ya, itu jelas berbeda. Karena di kita memang berbeda ya. Kalau pezina yang asli, apalagi sudah menikah, muhson, harus dirajam. Tapi kebanyakan di kita kan hukumnya belum dirajam, sehingga asli pezina yang sudah menikah pun nggak dirajam. Banyak masih bergentayangan. Berbahaya ya. Kalau bertobat dengan tobat dan nasuha ya, dalam arti meskipun tidak dirajam ya, bisa jadi dengan yang sungguh-sungguh tobat yang nasuha, maka layak untuk menjadi pasangan bagi orang-orang beriman, laki-laki yang baik atau wanita yang baik. Tetapi kalau belum bertobat jelas-jelas, dan ini berbahaya, potensi kembali kepada keharaman-keharaman lebih besar ya, lebih besar. Dan wakil terjadi. Ada orang dikisahkan ya, laki-laki good looking, gantengnya pol mungkin ya, pacarnya bisa nyampe 6, tinggal di apartemen, dan semua pacarnya tahu bahwa ini pacar bukan istri. Kalau istri 4 ya. Tinggal di apartemen, saling mengenal. Lalu kemudian juga saling tahu bahwa ini pasangannya gonta-ganti. Lalu qadarullah meninggal ketika dites positif HIV. Ya. Dan ternyata dokter pun menanyakan, kamu temannya? Teman atau teman? Terus dipaksa akhirnya ngaku. Ya pasangannya, yakni hubungan badan juga. Dan ketahuan ternyata juga positif. Dan yang celakanya dari yang disebutkan itu ada dari pasangan masih pengantin muda. Jadi mungkin sebelum menikah itu sudah pacaran dulu dengan si laki-laki ini juga, tapi juga menjalin untuk nikah dengan orang lain, nikah yang sah. Ya. Jadi akhirnya juga dites juga positif juga kalau lah kan gimana? Akhirnya nularin ke yang sah juga laki-lakinya. Makanya la azani la yankihu illa zaniya. Zina laki-laki tidak boleh menikah kecuali berzina perempuan. Au musyrikah atau perempuan musyrik. Wa zaniyah, demikian juga perempuan yang berzina la yankihuha illa zanin au musyrik ya. Kecuali laki-laki berzina atau musyrik. Hurima dzalika 'alal mu'minin.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang terbaik ya untuk pasangan-pasangan kita adalah yang terbaik, yang thayyibin, thayyibat. Bagaimana dalam ayatnya ya? Bahwa laki-laki yang baik ar-rijal atau thayyibun atau lirijal thayyibin li thayyibat ya. Wa thayyibun minar rijal lahum kalimat thayyibat. Demikian juga sebaliknya ya. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Taib. Jadi ada kaitannya juga dengan intinya ada kaitannya dengan akhlak dan agama seorang ya. Kalau kita milih pasangan hanya sekedar baik saja tanpa baik agamanya juga kadang kurang. Tidak ngerti bahwa ini ternyata pelanggaran syariat. Ya, tidak menegurnya kalau ini termasuk pelanggaran syariat. Ketika istri berani membentak suaminya, dianggap biasa saja. Padahal harus diingatkan, dinasihati bahwa ini adalah pelanggaran syariat, bahaya ya. Apalagi sampai khulu, minta cerai ya. Naam. Kemudian dalil kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, An Abdullah bin Umar ani Nabi qala salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan yang tidak masuk surga. Al-aq liwalidayhi, seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wad-dayyus, nah ini dia, kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran ada di keluarganya. Dan yang ketiga, warijalatun nisa ya, yaitu laki-laki yang menyerupai wanita. Nah di sini sahih diriwayatkan Imam Hakim ya. Sahihul Isnad kalau beliau mengatakan, dan juga diriwayatkan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan juga disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah atau Sahihul Jami', Sahihul Jami' ya. Juga dalil yang lainnya ya, bisa kalau di sini disebutkan tidak? Tidak. Dalam cetakan kabair yang lainnya ya. Rawa Nasai anna Rasulullah qala, Imam Nasai juga meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, salah satun qad harama alaihimul jannah. Ada 3 golongan yang Allah haramkan bagi mereka surga. Mudminul khamr, pecandu khamr, wal aqli walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya atau kedua orang tuanya, wad dayyus, dan juga dayyus, kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran ada di keluarganya atau rumah tangganya. Alladzi yuqirrul khabath fi ahlihi. Bahkan di hadis ini diterangkan makna dayyusnya. Alladzi yuqirrul khabath fi ahlihi, yaitu yang membiarkan kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan ada di rumah tangganya. Dan Syekh atau Imam Zahabi mengatakan yakni yastahsin ala ahlihi, nauzubillah min dalik. Qala al-musannif rahimahullah taala, faman kana yadhunnu bi ahli al-fahisha wa yataghaffal li mahabbatihi fiha aw li anna laha alaihi dainan wa huwa ajiz aw sadaqata saqilan aw lahu atfal sigar fatarfa'uhu ila al-qadi fatatlub fardahum ya, fahuwa duna man yu'rid anhu wala khaira fi man la ghirata nas'alullah la ghirata lahu nas'alul afiyah min kulli bala wa mihna innahu jawadun karim. Yani Imam Dhahabi menambahkan, barang siapa atau seorang suami yang mengetahui bahwa istrinya telah melakukan perbuatan tidak senonoh, fahisyah, zina atau yang lainnya ya, tetapi ia bersikap acuh, tidak peduli, tidak ada kecemburuan. Hal tersebut mungkin dilakukan oleh seorang suami karena rasa cinta kepada istrinya ini. Maka dia pun acuh. Atau dikarenakan ia memiliki utang. Bisa jadi utang mahar. Ya. Dulu ketika maharnya mintanya mobil misalnya, tapi dicicil. Dan dia tidak mampu untuk membayarnya, atau karena ia belum melunasi mahar kepada istrinya yang sangat memberatkannya. Atau karena anak-anaknya bisa jadi yang
masih kecil-kecil, maka tidak ingin ada perceraian. Ya. Melihat itu kemudian tidak menghardik atau tidak mengingatkan istrinya, tidak menasihatinya. Nah, kemudian ketika kasus ini diajukan kepada hakim, semua pihak menuntutnya, yakni menuntut sang suami agar melunasi hak-hak tuntutan keluarganya tersebut dan lain sebagainya. Karena itulah ia adalah seorang suami yang tidak memiliki perhatian terhadap keluarganya. Oleh karena itu, alangkah buruknya seorang suami yang tidak mempunyai sifat cemburu, kata Imam Dhahabi. La khaira fi man la ghirata lahu. Ya, tidak ada kebaikan sama sekali bagi seorang suami yang tidak punya sikap kecemburuan. Ini sampai sini doang nih tulisan Imam Dhahabi. Ya. Jadi intinya kalau kita lihat, ya, ini semua pada aspek permasalahan rumah tangga yang ada kemungkaran di dalamnya lalu dibiarkan, intinya ya, didiamkan, tidak ada nasihat. Beda dengan cari momen yang tepat, didiamkan sementara lalu kemudian akan waktunya diingatkan. Nah, itu beda lagi. Memang ada niat untuk biar sebagai pelajarannya kemudian nanti diambil pelajarannya di lain waktu. Etika ya. Mungkin di tengah-tengah manusia kalau malu diingatkan, maka kemudian sampai pulang rumah. Atau karena masih ada anak-anak kecil, maka mengingatkannya nanti ketika lagi sendirian. Maka ini berbeda dengan yang asli murni, tidak ada nasihat sama sekali. Naam. Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, di syarah ini diambil dari kitab Ad-Diya'ul Lami, khutbah yang keempat. Ad-Diya' Lami ini kumpulan khutbahnya beliau, khutbah Jumat sebenarnya, ya. Nah, di sini ditaruh untuk syarah. Jadi sebenarnya nggak nyambung. Ad-Diya'ul Lami itu kitab karya Syekh Utsaimin khusus dalam masalah khutbah Jumat. Ya memang khutbah Jumat yang beliau nama dengan Ad-Diya'ul Lami. Beliau berkata dalam kitab itu, ya, sesungguhnya telah banyak orang yang tersesat yang hanya memperhatikan perkembangan harta bendanya saja, yakni di rumah tangga maksudnya. Dia selalu memperhatikan, menjaga dan mengawasi harta bendanya saja. Kerja, ngumpulin duit, ya kan? Anak istri bagaimana, cungkir balik nggak ngerti. Main HP-nya maksiat nggak ngerti. Ya, hubungan dengan sosial, perempuan lainnya, perempuan baik atau tidak nggak ngerti. Ini masuk semua di dayus, ya. Sehingga seluruh pikiran dan fisik mereka disibukkan, yakni para suami disibukkan dengan harta tersebut, sehingga melalaikan waktu istirahat dan juga jam tidur serta melupakan keluarga dan anak-anak. Ini banyakkan suami begitu juga. Ini dapat kritik tajam dari Syekh Utsaimin, ya. Padahal harta benda tersebut tidak lebih berharga jika dibandingkan dengan keluarga dan anak-anaknya. Ya, kalau dipikir balik, justru kadang kita ini banyak momen yang disia-siakan dengan keluarga. Padahal itu momen yang berharga. Kumpulnya cukup dengan sekedar makan bareng itu kadang menambah kehangatan. Ya, serius. Kenapa anak sayang abahnya, abinya? Ya karena juga nampak uminya sayang suaminya. Yani istrinya sayang suaminya. Depan anaknya. Agak kelihatan mesra dan seterusnya. Sehingga anak pun nular. Tapi kalau istrinya cuek, karena suaminya dulu lebih cuek dulu. Tidak ada kemesraan dalam rumah tangga sama sekali. Tidak ada keharmonisan. Tidak ada keromantisan, ya. Ya anaknya sama, cuek juga. Acuh tak acuh. Gak kenal bapaknya. Kenalnya malam doang, apalagi pulangnya malam. Ya. Dan banyak rumah tangga yang hancur seperti ini. Berantakan. Ketika timbul pertama sebenarnya dari sikap suaminya lebih dulu. Acuh tak acuh tadi. Dulu pernah ada yang konsultasi, pernah saya cerita mungkin ya. Saya ulang sedikit, saya samarkan nama orangnya dan tempatnya. Jadi dia buka toko, bukanya sampai 9 malam. Biasa toko kelontong, ramai terus mungkin ya. Sehingga ketika pulang hanya nonton depan apa? Ruang TV istilahnya gitu. Lalu tertidur sudah sampai pagi. Nanti besoknya sudah ke warung lontongnya lagi. Terus begitu setiap hari. Jadi
yang dulu sudah hilang, romantis dengan istrinya sudah hilang, atau mendatangi istrinya juga sudah jarang-jarang karena sudah payah, ya, sehingga tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu, 9 malam pulang, ya. Apalagi kalau orang jualan berarti nggak ada libur, ya, bukan PNS atau ASN yang ada hari Sabtu Ahadnya, tidak ada waktu libur. Terus maka mengadu, istrinya mengadu dengan dia, suaminya bawa datang ke saya bingung, ini nangis kenapa? Pikir saya ada mungkin zina, mungkin ya perbuatan yang mengerikan lah mungkin, ya. Jadi wajar kalau kemudian nangis. Ini enggak, mengadu ke kita, nangis kita bingung, ada masalah apa? Ternyata setelah diceritakan begitu ceritanya, hal sepele sekali, hal sepele kan bagi kita sepele, ya, yang bisa mengatur waktu untuk istri, mengatur waktu untuk anak-anak. Hal ini hal sepele sekali sebenarnya. Dan memang terjadi, jadi rentan retak rumah tangganya. Jadi kayaknya pengen gimana, cerai atau yang lainnya. Gara-gara hanya bab seperti itu. Maka ketika dinasihati suaminya, kita ingatkan untuk jangan terlalu ngoyo, nyari dunia. Coba mungkin maghrib sudah tutup atau mungkin jam 5 sudah tutup. Sisanya masih dengan masih bisa untuk anak istrinya. Itu perubahan. Ketika lagi datang ke kajian, senyum-senyum, udah beda. Bahagia kelihatan rumah tangganya. Nah, masyaallah jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi melalaikan waktu istirahat, jam tidur dan seterusnya, ya, bahkan melupakan keluarga dan anak-anak, ini bahaya, ya. Padahal harta benda tidak lebih berharga dari keluarga. Bukankah lebih pantas bagi mereka untuk mengkhususkan sedikit saja dari kelebihan akal pikiran, fisiknya untuk mendidik keluarga dan anak-anak, ya. Sehingga dengan demikian mereka, anak dan istri, yakni maksudnya menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepadanya, dan termasuk orang-orang yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat yang menjaga neraka itu yang kasar, keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu menjaga apa yang diperintahkan. Mereka selalu taat sama Allah, udah keras tapi taat, ya, taat melaksanakan perintah Allah untuk menghukum orang-orang yang di neraka. Ini diingatkan sama Syekh, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kalian kekuasaan, ini para suami, para kepala rumah tangga. Allah telah memberikan kekuasaan dan membebani kalian dengan tanggung jawab terhadap keluarga. Allah telah memberi perintah kepada kalian untuk menjaga keluarga kalian dari api neraka yang sangat menakutkan. Allah Ta'ala tidak memerintahkan kalian untuk menjaga diri kalian saja, akan tapi kalian harus menjaga diri sendiri dan juga keluarga kalian. Salah satu hal yang mengherankan adalah banyak kepala keluarga yang melalaikan perintah Allah terhadap anak-anak, yakni hak anak-anak dan juga keluarga mereka. Ini ada permisalan di sini oleh Syekh Utsaimin, ya. Apabila api dunia menyambar anaknya, maka secepatnya dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya, bergegas menemui dokter untuk mengobatinya. Sedangkan terhadap api akhirat, jadi neraka, ia sama sekali tidak berusaha untuk menyelamatkannya, tidak menyelamatkan keluarganya, tidak menyelamatkan anak-anaknya dari api akhirat atau neraka. Dibuatkannya rumah untuk keluarga biar teduh, sejuk, harusnya sama. Jangan cuma untuk dunianya saja, juga dibuatkan sejuk untuk nantinya di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Pakaian untuk melindungi dari panas dan dingin, ya. Juga dari hal-hal radikal bebas yang ada di luar sana. Demikian juga sama, ya, harusnya kita melindungi mereka dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala, azab Allah yang akan menyiksa nantinya bagi orang-orang yang melanggar syariat. Ya. 6. Harus cemburu. Seorang bapak, seorang suami harus cemburu kalau ada dari istrinya yang melakukan dosa-dosa atau anak-anaknya melakukan dosa-dosa. Harus diingatkan. Jangan dibiarkan. Ya. Biarkan berarti tidak sayang.
Tidak mengingatkan berarti justru tanda tidak mencintai. Yang mencintai justru dengan mengingatkan. Karena kalau Anda cintanya benar, maka berarti berharap juga agar berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta dan sayangnya benar, maka tidak memberikan kemewahan-kemewahan dunia melalaikan dia, menghancurkan dan merusaknya. Ada banyak hal yang kita kadang terlalu sayang pada anak tetapi malah merusaknya. Memanjakannya malah merusaknya. Memanjakannya tapi malah merusak akhiratnya, ya. Nah, wahai sekalian manusia, kata Syekh. Ini memang khotbah ya. Jadi memang ini sebenarnya khotbah diterjemahkan untuk jadi sarah. Sesungguhnya setiap orang berkewajiban untuk mengawasi keluarga dan anak-anaknya. Apalagi khotbah kan khitabnya laki-laki. Memang jamaahnya laki-laki khutbah Jumat kan? Baik ketika mereka beraktivitas atau sedang istirahat di rumah, ketika sedang bepergian dan ketika mereka pulang, ketika bersama teman-temannya, tuh lihat disuruh ngawasi juga. Jadi jangan risih kalau ada suami yang begini, bapak yang begini ya, punya suami terlalu posesif istilahnya, pokoknya diawasi, ya malah yang bagus seperti itu. Nah, masalah. Dan ketika sedang sendirian, jadi bagaimana dengan teman-temannya, selalu diperhatikan sehingga engkau benar-benar mengetahui, wahai bapak, wahai suami, sehingga engkau benar-benar mengetahui segala urusan yang mereka lakukan, dan engkau pun meyakini arah dan jalan yang ditempuh mereka jelas, apakah jalan kebaikan ataukah jalan kemungkaran. Sehingga kebaikan dilihat sebagai kebaikan dan kejahatan akan ditolaknya. Jadi kalau dia melihat kebaikan, ya sebagai kebaikan. Kalau dia melihat kejahatan maka ditolaknya, diingatkan, dilindungi anak-anaknya dan juga istrinya dari kejahatan tersebut agar tidak kembali melakukannya. Mengajak mereka dialog, mendengarkan keluhan mereka, menjawab pertanyaan mereka. Subhanallah, ini bapak memang harus begitu ya, suami ya. Tidak memarahi mereka sehingga akan melantarkan mereka. Jadi taunya marah-marah doang. Tidak ada dialog, tidak ada nasihat dari awal. Ini salah jelas. Kalau menempuhnya langsung cuma marah-marah ya. Karena hal tersebut hanya akan menambah bencana dan kerusakan. Taunya bapaknya galak. Padahal kalau dari awal sering bagi ilmu, ya ini enggak boleh, ini tidak ya. Cukur kozak itu enggak boleh, tahu anaknya jadinya. Tapi kalau diam, tiba-tiba marah-marah, kamu siapa yang suruh potong rambut begini? Padahal nggak pernah dikasih tahu tentang ilmunya. Kozak, haram. Tahu kozak ya? Kozak itu kayak bersih, terus tiba-tiba di atasnya ada gitu. Potongan gaya rambut sekarang kan begitu anak-anak muda ya. Bersih, tapi di sininya masih ada. Mencukur sebagian dan membiarkan utuh sebagian. Kozak. Nabi mengharam kozak. Potong rambut gaya kozak, ya haram. Jadi kalau belum dikasih tahu ya nggak bisa dimarah-marah. Harus dikasih tahu dulu ilmunya, sering sharing, duduk dengan mereka. Ya makanya memang harus ngaji. Suami itu harus ngaji, sehingga tahu apa yang diharamkan Allah, apa yang diperintahkan Allah tahu, apa yang dibenarkan dalam syariat dan apa yang tidak dibenarkan dalam syariat, apa yang dihalalkan dan dibolehkan dalam syariat dan apa yang tidak dibolehkan dalam syariat. Ya. Bahkan ngaji saja kadang kurang ya, harus murojaah. Kemudian juga buka-buka buku sendiri. Enggak tahu kemudian nanya yang ahlinya. Terkadang harus ada tambahan seperti itu, ada perpustakaan di rumah. Kaum muslimin azinallahu wa iyyakum. Ya ini ada tanggung jawab yang besar intinya ya. Tidak sekedar rumah tangga, pulang kerja, terus kemudian istirahat, kemudian berangkat lagi. Seolah-olah Anda sudah menjadi orang yang paling bertanggung jawab. Tidak, itu salah besar, keliru besar. Ada tanggung jawab interaksi sosial dengan anak, dialog, ngobrol, ya. Adanya hubungan kedekatan dengan anak. Semua itu harus ada. Ya. Kalau cuma setor muka, setor badan, istilahnya ya. Apa bedanya Anda dengan di perusahaan ya? Bahkan di perusahaan juga ada dialog. Nah. Taib.
Kata Syekh lanjutnya, apabila seorang manusia tidak melakukan pengawasan terhadap keluarga dan anak-anaknya, tidak mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, lalu siapa yang akan melakukannya? Siapa akan mendidiknya? Ya, pertanyaan baik. Siapa akan mendidiknya? Apakah yang akan melakukannya adalah orang-orang jauh? Orang-orang yang tidak punya hubungan kekerabatan dan dengan mereka, atau akan membiarkan mereka membiarkan saja mereka diterjang oleh arus pemikiran yang menyesatkan, paham-paham yang menyimpang, atau perilaku-perilaku yang rusak. Kaget akhirnya kan. Siapa yang ngajarin? Ternyata dia ngomongnya aneh-aneh. Teman-teman pergaulannya. The youth, ya, yang Nabi katakan tidak akan masuk surga, 3 golongan di antaranya the youth, ada di antara seperti itu, yang membiarkan tidak ada pendidikan di rumah tangganya. Pendidikan enggak harus kamu diam semuanya duduk kayak di kelas, enggak. Ini kalau yang memahaminya konsepnya cuma seperti ini keliru besar. Berarti kalau seperti itu seakan-akan kita enggak pernah mendidik anak-anak kita. Ya. Di rumah tidak seperti ceramah lah tentunya ya. Semuanya sikapnya tenang, duduk manis, kemudian ngobrol orang tuanya, ngomong. Tidak. Tetap biasa dalam suasana makan mungkin, suasana main ya. Suasana duduk bersama ya. Bahkan mungkin dalam suasana ngemil bareng ya. Ini semua bisa menjadi waktu-waktu momen-momen untuk mendidik mereka, bercengkrama dengan mereka, menasihati mereka ya. Nah, karena Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Bagaimana akan ada ilmu masuk kalau kita tidak mensuplainya, mencontohkannya ya. Yang paling penting adalah mencontohkannya. Karena ilmu saja masuk gampang. Google lebih pintar dari kita. Ya. Bahkan lebih cepat anak kita ketimbang kita. Apa artinya ini, apa artinya, semua sudah dia bisa searching. Tapi attitude, akhlak harus dengan contoh. Maka guru hanya sekedar dari online susah, tidak tahu bagaimana adab gurunya, karakter gurunya. Ya. Tapi kalau langsung datang ke majelis ilmu, hadir terasa aura karismatik gurunya. Ngomongnya agak berat, kayak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi omongannya sehingga dia ngomongnya berat. Ada di situ kerasa begitu. Sehingga bagi penuntut ilmu juga merasakan itu semua. Adab-adab gurunya tahu. Kenapa dia harus ngomongnya begini? Takut sebenarnya. Seorang guru juga takut menyampaikan ilmu. Kalau apa yang dikatakan tidak sama dengan apa yang diperbuat. Tapi kalau sekedar melihat dari ceramah, retorika, mungkin tidak tahu orang sebenarnya. Ya, dari YouTube dan seterusnya. Beda dengan orang yang hadir di majelis. Demikian pula pendidikan di rumah ya. Kalau sekedar kirim video call atau apa, mungkin bisa. Tapi bagaimana sikap sebenarnya di rumah ya, itu harus ada kehadiran kita. Romantisnya dengan istrinya, ya ini tentu yang batasan-batasan yang masih boleh dilihat ya sama anak-anak kita. Kalau sekedar duduk hampingan kan masih wajar. Apalagi cuma pegang bahunya ya, masih wajar. Kalau seperti itu yang diperlihatkan kan mesti anak-anak juga timbul sikap kasih sayang, ya rahmat. Ada bicara antara suami ke istri, istri ke suami. Ada semua. Dicontohkan dengan baik. Ketika seorang suami mengatakan sesuatu kemudian istrinya langsung nah, atau mengiyakan tanpa ada babi buba istilahnya bantahan, itu nanti anak-anaknya yang nyontoh juga. Tapi kalau semua omongan dibantah, coba aja, paling vokal anaknya nanti. Ya. Jadi dia juga jadi paling pintar ngomong nanti. Membantah orang yang menasihatinya, ya. Karena dicontohkan sama uminya sendiri. Uminya yang mencontohkan keburukan. Maka pendidikan ke anak laki-laki sama anak perempuan juga berbeda dalam Islam. Kalau anak laki-laki boleh kasih pilihan. Kalau anak perempuan nggak boleh kasih pilihan. Anak laki-laki memimpin, dia harus memikir, dia harus bertanggung jawab, dia harus punya konsep, ya, tidak punya satu konsep saja, beberapa konsep.
Kalau anak perempuan nggak boleh, ada konsep lain. Jawaban dia adalah sami'na wa ata'na dengan suaminya dalam perkara yang baik. Maka kalau kita ngasih tawaran nggak boleh disuruh milih ke anak-anak perempuan itu. Ini anak, ya, gitu aja. Tidak boleh kamu pilih yang mana. Ini akan bahaya nanti kalau suaminya uangnya nggak cukup, mintanya yang brandednya mahal. Ya, itu ternyata pendidikan itu sampai ke sana arahnya. Mengajarkan semua itu. Ya. Jadi ada perbedaan mendidik anak perempuan dengan anak laki-laki. Ketegasannya juga berbeda. Nah, tentu semua kita bukan berarti orang sempurna ya. Cuman kita belajar ya dan selalu memperbaiki diri. Sebaik-baik orang adalah orang yang memperbaiki diri. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam mesti berbuat keliru, pasti. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat keliru adalah yang bertaubat. Ini memperbaiki diri terus. Kembali dan kembali. Bertaubat. Ini memperbaiki dan memperbaiki. Ini yang dikhawatirkan ketika tidak ada perhatian dari keluarga, tidak nasihat, tidak ada waktu untuk kita untuk keluarga. Ini dikhawatirkan Syekh. Saya mengatakan mereka nantinya akan tumbuh menjadi suatu generasi yang bobrok. Tidak akan memelihara agama Allah serta tidak menjaga kehormatan dan hak-hak manusia. Kalau hak adiknya biasa nindas adiknya, dia juga akan nindas orang lain. Ya. Makanya kita harus punya tanggap cepat. Ini anak kok nakal ke adik-adiknya. Itu ternyata dia dijailin sama teman-temannya di luar. Kita langsung cepat tanggap. Kalau di rumah kok ngamuk ya, marahnya beda dengan mungkin marahnya kita di rumah. Oh, ini juga harus tanggap. Ternyata mungkin belajar dari luar. Sampai segitunya ya. Nah, jadi kalau pulang sekolah kok marah-marah, adiknya dicubitin. Ternyata sebabnya adalah dia juga dibully di sekolahan. Dibully di luar sana. Jadi dia balasnya ke adiknya karena dia nggak bisa balas ke temannya. Oh, ternyata begitu. Nggak berani balas ke yang lebih tua, nggak berani balas yang seumuran, dia balas ke yang lebih bawahnya. Sehingga penanganannya cepat, artinya apa? Langsung konsultasikan dengan gurunya, katakan gurunya, ada apa? Ini kok anak saya jadi begini? Tolong diperhatikan di sekolahannya ya untuk tidak dibiarkan adanya bullying dan seterusnya. Tidak dibiarkan adanya kejailan anak kepada anak yang lainnya. Artinya tidak boleh dianggap biasa dan seterusnya. Karena di rumah nanti adiknya yang jadi korbannya, misalnya begitu. Kalau gurunya mengatakan, itu namanya anak-anak, ya jawaban klasik. Pendidik yang malas. Jawaban klasik dari pendidik pemalas adalah namanya juga anak-anak. Padahal dia harusnya paling pasang badan, bertanggung jawab. Karena waktu itu kejadiannya di sekolahan adalah dia yang bertanggung jawab. Kalau di rumah, ya orang tuanya. Yang dikhawatirkan juga akan menjadi suatu generasi yang anarkis, yang tidak mengenal perkara yang ma'ruf, tidak mengingkari perkara yang munkar. Hidup bebas dengan segala bentuk penghambaan. Menghamba terhadap semuanya. Bahkan kemarin kita kaget dengan perkataan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau sampai menyebutkan, tapi memang nyata. Sekarang orang menghamba kepada segala hal, menghamba kepada waktu, menghamba kepada benda, harta benda, menghamba kepada kesukaan, apa istilahnya, hobi ya. Bahkan beliau mengatakan ubadul furuj, anak kaget itu, asli kaget. Tapi memang nyata, bisa jadi ada yang menghamba kepada kemaluan. Jadi seolah-olah urusannya cuma syahwat dan syahwat. Beliau dengan bahasa begitu, ubadul furuj. Anak sampai tek, kok saya ngomong begitu ya? Padahal itu orang Saudi, ya, yang hidupnya juga agamis sekali. Tapi beliau juga tahu dengan corak keluar bisa jadi. Ada orang-orang yang seperti itu. Hidupnya hanya dengan syahwat dan syahwat. La haula wala quwwata illa billah. Hidup bebas dari segala bentuk penghambaan. Ya, jadi harusnya gitu ya. Kecuali penghambaan
terhadap setan. Ini malah rusak ya, hidup lepas dari segala ikatan, nggak mau diatur istilahnya, kecuali ikatan yang setan. Benar, akibatnya nanti akan seperti itu, kecuali jika Allah berkehendak lain. Ini kalau lepas dari pengawasan, pendidikan, ya, dayus tadi, kepala rumah tangga yang tidak punya tanggung jawab sama sekali terhadap rumah tangganya, maka akan berantakan seperti ini. Broken home. Ayah sibuk kerja, pulang malam. Istrinya juga ternyata masih kerja juga, padahal penghasilan suaminya lebih dari cukup. Ya, anaknya kemana nggak tahu ya. Nauzubillah. Sering kita lihat mungkin ya yang seperti ini, kenyataan dalam dunia nyata. Nauzubillah min dzalik. Saya mengingatkan, ada contoh di sini kata beliau, ada sebagian orang beralasan dengan mengatakan, aku sudah tidak sanggup lagi mendidik anak-anak. Karena mereka sudah besar, jadi sudah dewasa, sudah besar-besar dan sudah berani bertindak sewenang-wenang padaku. Kata Syekh, maka jawaban kita atas apa yang kau katakan tersebut adalah kalaulah kita menerima alasan ini sebagai satu bantahan atau memang merupakan kenyataan yang terjadi, kemudian kita memikirkannya, maka kita akan temukan ternyata engkaulah penyebab jatuhnya kewibawaanmu itu di hadapan mereka anak-anakmu. Karena engkau telah mengabaikan perintah Allah tentang mereka pada awal pertumbuhannya, yakni tidak mendidiknya di awal, tidak mendidiknya ketika mereka masih di usia-usia pertumbuhan. Ya. Maka kalau sekarang berani, sekarang kemudian malah menggurui bapaknya, itu semua berarti karena salah dari awal mendidiknya. Ya. Padahal dalam kitab tentang adab ke orang tua, Adabul Mufrad juga ada ya. Itu kan bagaimana, termasuk ternyata kesalahan, ya. Ketika kita jadi termasuk durhaka dan tidak punya adab dengan orang tua kalau sampai mungkin tidak disebutkan di atau disebutkan tentang hadis mendahului jalan ke orang tua saja tidak boleh. Abu Hurairah mengatakan seperti itu. Adab yang baik adalah tidak mendahului orang tua. Bagaimana anak-anak sekarang tidak kenal adab begitu ya. Cium tangan orang tuanya itu malu di hadapan umum. Karena dia punya kedudukan mungkin. Padahal kamu setinggi apapun kedudukanmu, jabatanmu, entah direktur kah, ya, entah pemimpin kah, di mata orang tuamu ada anak nggak akan berubah. Di mata orang tua adalah anak. Jadi kita mengkritisi yang terlalu kurang ya, dan juga yang terlalu berlebihan. Ada juga berlebihan. Ketika pelantikan mungkin atau kelulusan sekolah tinggi apa atau sekolah tentara gitu ya, kita lihat kadang video itu berlebihan, yaitu sujud ke ibunya. Ini tidak benar. Sujud ke makhluk tidak boleh. Sujud ke makhluk tidak boleh. Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau kuntu amiron ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'an tasjuda li zawjiha." Andai kan aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada seorang lain, maka aku perintahkan seorang istri sujud ke suaminya. Jadi makom ke ibu saja tidak dibolehkan, ke suami apalagi ke suami aja tidak boleh, apalagi ke yang lainnya. Nah, artinya hadis tadi larangan ya sujud kepada makhluk. Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah, dia pernah melihat suatu kaum sujud ke pemimpinnya, lalu dia pun datang tiba-tiba sujud ke Nabi. Nabi mengingatkan, kok bisa? Jadi tidak mengkafirkan ya, sujud ke makhluk asli kafir, tapi tidak langsung dikafirkan. Kenapa? Karena mungkin belum tahu ilmunya. Nah ini fikih kita. Ada orang-orang yang kadang mudah mengkafirkan orang lain. Huzur bil jahal tidak ada. Abdullah bin Mas'ud itu apa salahnya? Maksudnya apa bodoh? Tidak. Level beliau apa sahabat yang jahil? Ya dalam bab ini dia jahil tapi karena nggak ngerti, belum tahu. Tapi begitu dikasih tahu langsung meninggalkan. Nah, kan ada bisa jadi orang nyembah kubur, nyembah apa, belum tahu ilmunya memang. Karena umumnya orang melakukan dan berani dia melakukan, maka dia pun melakukannya. Maka harusnya dikasih tahu, jangan langsung dikafirkan. Dikasih ilmunya, diberitahu ilmunya, termasuk yang ada di rumah kita, di rumah tangga kita. Kalau ada yang melakukan hal-hal yang saya tadi, bapaknya disujudi atau ibunya disujudi, sujud ke orang bisa kufur, bisa kafir. Tetapi kalau karena nggak ngerti harus diberi tahu, bukan dikafirkan. Abdullah bin Mas'ud begitu, langsung diingatkan Nabi,
Oh kenapa? Ya kata Abdullah Mas'ud menjawab, saya melihat ada pemimpin yang disujudi sama kaumnya, maka saya mengatakan beranggapan bahwa kaulah lebih berhak untuk disujudi ya Rasulullah, karena engkau pemimpin kami. Ya. Jadi alasannya adalah karena ketidaktahuan, karena yang dia lihat seperti itu maka dia praktekkan. Radhiyallahu taala anhu. Ini terdapat pelajaran tadi sekaligus tentang bahwa ada udzur bil jahl ya. Ada udzur bil jahl. Sahabat minta berbuat syirik, jelas-jelas jahl, sebab jelas-jelas bisa perbuatan mengarah kepada kufur bisa jadi. Loh, minta agar jadikan berhala untuk dia menyembah selain Allah. Ini kan jelas-jelas perbuatan bukan hanya minta zina ini. Mungkar yang lebih mungkar lagi nih. Ij'alana dzata anwat kama lahum dzatu anwat ya Rasulullah. Loh, para sahabat ngomong kayak gitu. Wahai Rasulullah, jadikan bagi kami pohon untuk kami menggantungkan senjata-senjata kami, tabaruk dengan pohon itu, sebagaimana mereka orang-orang musyrik punya dzatu anwat. Allahu Akbar kata Nabi. Kultum, apa yang kalian katakan? Kama qalat Banu Israil Musa. Persis sama yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan bagi kami tuhan-tuhan atau berhala-berhala yang lain selain Allah, sebagaimana mereka orang-orang musyrik punya berhala-berhala atau tuhan-tuhan lain selain Allah. Innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian orang-orang bodoh, kata Nabi Musa kepada Bani Israil. Innakum qaumun tajhalun. Jadi sekelas orang-orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja kadang salah karena enggak ngerti. Maka kita juga ambil pelajaran bahwa ada pasti di rumah tangga kita yang mungkin sudah ngasih tahu pun masih terulang, nggak ngerti juga. Karena mungkin butuh contoh bisa jadi. Omongan saja mungkin belum cukup, belum mengena, belum paham. Tapi setelah dicontohkan baru paham larangan yang dimaksud atau perintah yang dimaksud, ya. Jadi mendidik di rumah tangga juga seperti itu. Jangan langsung menghardik, kamu ini dosa besar. Kenapa kamu melakukan pelanggaran ini? Ingat, mungkin bisa jadi memang belum tahu sama sekali. Kayak seperti sekelas sahabat tadi saja, ada yang sujud ke Rasulullah karena nggak ngerti. Tapi setelah diberitahu maka tidak mengulanginya lagi. Ada yang minta Tuhan bahkan ya. Ini aneh kan? Sudah masuk Islam tapi minta berhala. Ya ini walaupun bentuknya adalah pohon ya, tabaruk. Berarti masih ada kholal di pemikiran sahabat ini yang masih baru masuk Islam ini. Jadi ada kekeliruan besar dalam memahami konsep tauhid itu. Seperti kayak kita di Indonesia ini masih banyak yang gagal paham konsep tauhid. Seolah-olah kalau sudah sholat, sudah haji, sudah umroh, bayar zakat dan lainnya, terus kemudian datang ke kuburan minta-minta nggak apa-apa. Itu kan aneh. Konsep tauhidnya gagal paham mereka. Terus giliran dikasih tahu malah menghardik kita mengatakan itu Wahabi. Itu tambah gagal paham lagi. Sudah bodoh dikasih tahu malah ngata-ngatain yang ngasih tahu. Piye karena piye apa? Dikasih tahu. Ente salah. Malah ngata-ngatain yang ngasih tahu. Itu orang Indonesia kebanyakan. Berbuat syirik, dikasih tahu itu syirik, malah ngatain dasar Wahabi. Maunya apa coba? Terus maunya apa? Maunya digimanain? Pakai bahasa yang gimana lagi? Jangan datang ke kuburan, nyembah-nyembah kubur maksudnya. Kalau mau ziarah saja. Boleh. Tapi kuburan terdekat kalau bisa, jangan yang jauh-jauh. Karena kalau jauh namanya saddu rihal. Kalau sudah saddu rihal berarti pelanggaran. Hanya dibolehkan 3 tempat saja. Menyengaja bepergian dalam rangka ibadah itu hanya boleh 3 tempat saja. Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi. Selain itu tidak boleh. Wong orang dari Indonesia niat mau umroh, kemudian niat di hatinya, nanti saya mau ke ziarah ke makam Nabi. Kalau dia lebih mengatakan niatnya itu ziarahnya daripada umrohnya, itu sudah dilarang. Karena asli yang diboleh dikunjungi itu 3 tempat ini. Kalau ziarahnya itu plus tambahan saja, tidak boleh niat dari awal. Niatnya kemana? Ke Masjid Nabawinya yang boleh. Ya, ini pelik ya. Jadi maksudnya kelihatan sepele tapi bahaya. Jadi tidak boleh. Tetap saddu rihalnya hanya boleh kemana? 3 tempat masjid ini saja. Nah,
Karena sholawat dan salam kita sampai kepada Nabi meskipun tidak harus datang ke kuburan beliau. Inna lillahi malaika sayahin tablughu min ummati salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang ditugasi untuk terbang berkeliling bumi untuk menyampaikan salam umatku kepadaku. Masya Allah. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, kata Nabi dalam hadis yang lain, karena salawat kalian kan akan dihadapkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku, kata Nabi. Ya, banyak-banyak salawat, tidak perlu harus nunggu datang kuburan Nabi baru salawat. Ya, nah salam kita tahu salam sebagaimana kita lakukan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dalam tahiyat, ya. Atau sebagian ulama menggantinya suruh assalamu ala nabi, bukan ayuhan nabi. Kalau ayuhan khitab langsung. Ala kulli hal ada khilaf, ya. Wallahu alam. Jadi termasuk juga ketika pelanggaran yang beraroma syirik, ya, beraroma mungkarnya lebih besar lagi bahkan, ya, harus ada dinasihati, diingatkan. Karena bisa jadi seperti ini terjadi. Kita sudah mengajarkan tauhid, tapi karena mungkin anak terlalu penghormatannya tinggi pada ibunya, datang-datang sujud ke ibunya. Harus diingatkan, ini bab tauhid, ya, pelanggaran tidak boleh. Ya, yang benar adalah cukup dengan, ya, pelukan atau yang lainnya, ya, yang masih dibolehkan syariat. Adapun sujud kepada makhluk dilarang. Ya. Meskipun sebagai bentuk menghormati orang tua. Naam. Artinya ini ranahnya syariat, yang dibolehkan syariat apa, yang tidak dibolehkan syariat apa, harus ada. Tetap menghormati kiai, menghormati ustadz tidak boleh berlebihan. Ya, ta'zim. Dan ini harus diingkari. Misalnya kalau kita datang kajian di umum begitu ya biasanya, ya. Karena semangatnya ibu-ibu akhirnya salaman sama ustadznya, dicium tangannya bolak-balik. Kalau nyentuh langsung nggak boleh, akhirnya dialasi. Yusami mawon. Emang yang ada rasa itu cuma ketika sentuhan langsung. Nggak ada sentuhan langsung pun ada rasa tetap. Namanya laki-laki dengan perempuan bertemu, ya, itu ada sinyal-sinyal tertentu yang menggerakkan sesuatu. Betul, paham nggak? Paham, ya? Kan itu baterai, ya. AC/DC ketika ya bisa dret-dret gitu, ada gret-gret gitu. Jadi hati-hati. Nah, karena ada sekarang bid'ah baru begitu. Dicium tangannya gurunya, tapi dengan alas. Di YouTube ada. Dalilnya katanya sudah dialas. Tidak ada, tidak boleh tetap. Harus diingkari itu. Yang punya suami harus diingkari. Yang punya suami. Suaminya yang punya istri seperti itu harus mengingkari istrinya, ya. Ta'zim walaupun kepada guru, ya, kepada syekhnya, kepada ustadznya, kepada kiainya, bukan berarti kemudian kemungkaran ini boleh dibiarkan. Harus diingatkan ketika pulang, diingatkan ini seperti ini tidak boleh. Meskipun kiainya menganggapnya boleh. Tidak boleh, ya. Bahkan di sebagian kadang sampai sujud ke kiainya. Nah, ini tidak boleh. Berlebihan, ya, bukan adab. Karena adab yang paling tinggi harus dijunjung tinggi, adab Anda kepada Allah. Itu tidak boleh berbuat syirik. Jangan sampai karena adab kepada orang tua malah menjadi adab kita kepada Allah gagal. Tapi sebaliknya juga, sebagai orang-orang yang sudah bertauhid dengan baik, jangan sampai Anda masuk neraka gara-gara adab kepada manusia tidak baik. Ada satu ulama mengatakan kebanyakan yang menyebabkan ahli tauhid masuk neraka adalah soal adab dia dengan manusia. Akhlak dia dengan manusia. Akhlak dia dengan Allah mungkin sudah optimal, bagus. Tetapi dengan manusia bahaya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, aku bertemu dengan Allah dengan 70 dosa antara aku dan Allah, itu aku tidak aku takuti daripada ketika satu dosa tapi antara aku dengan manusia. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman, Maha Rahim.
Bahkan bisa jadi banyak dosa-dosa yang mungkin kita nggak taubat saja masih mungkin diampuni karena tauhid kita, akidah yang benar. Tapi kalau udah kaitannya dengan manusia, ya nggak mudah memaafkan manusia itu. Akan tuntut hari kiamat katanya. Yang satu mengatakan nggak bisa, pokoknya dia sudah buat jahat sama saya. Sampai kapanpun meskipun dari hari kiamat saya akan tuntut dari kiamat. Ada banyak orang-orang seperti itu tidak bisa memaafkan. Nah, Syekh Utsaimin kemudian melanjutkan ya. Rahimahullah, beliau mengatakan engkau membiarkan mereka bertindak semaunya. Ini kebanyakan kita begitu ya. Di antara kaum muslimin yang minim ilmu dinnya, ilmu agamanya, seringkali rumah tangganya carut marut gara-gara sebabnya adalah anak istrinya tidak dikontrol ya. Berbuat semaunya dibiarkan. Tidak pernah bertanya kepada mereka tentang harta benda yang mereka miliki. Tidak mengakrabi mereka dengan cara sering bergaul bersama mereka. Tidak pernah berkumpul bersama mereka dengan sarapan pagi atau makan malam. Masya Allah. Ini contoh Syekh. Jadi sampai pun makan itu memberikan efek ternyata. Makan bareng ya. Sehingga mereka tidak patuh kepadamu dan tidak mau menerima arahanmu. Apabila sejak awal engkau bertakwa kepada Allah, kemudian memberikan pendidikan kepada mereka dari sisi yang diperintahkan, niscaya urusan dunia dan akhiratmu akan lebih baik hasilnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar atau agung. Berkata yang benar, berkata yang termasuk dalam pendidikan ya. Mendidik dengan kata-kata yang benar. Di rumah tidak dusta pada istri, kepada anak ya, tidak dengan larangan-larangan tapi dusta, hardikan tapi dusta. Hati-hati, akan saya pukul kamu, tapi nggak dipukul. Terus begitu kalau marah, akan saya pukul kamu, tapi nggak pernah dipukul. Mending Anda mengatakan tak sentil, tapi beneran disentil. Hal yang sepele saja, jangan yang keras-keras kalau ancaman ya. Tak cubit nih, tapi dicubit. Ya. Tapi kalau ngancam tak banting itu kan terlalu tinggi. Banting bisa mati itu banting. Emang sudah seakan-akan punyamu, anakmu berarti punyamu. Nyawa itu punya Allah. Badan dia juga punya Allah. Tidak boleh dihancurkan, diapakan oleh kita. Ya. Mendidik tugas kita bukan menghancurkannya. Fisiknya dicacati, tidak boleh. Makanya dalam syariat pun dibolehkan memukul itu. Pukulan yang tidak melukai dan menimbulkan bekas. Dua catat ya. Yang tidak melukai dan tidak menimbulkan bekas. Harusnya begitu syaratnya. Nabi bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'a sab'i sinin." Perintahkan anakmu salat ketika usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Pukullah mereka ketika meninggalkan salat wa hum abna'a 10 sinin. Sedang usianya sudah 10 tahun. Para ulama mengatakan itu dengan pukulan ukuran siwak, ukuran pulpen saja. Ya. Jadi dorbun ghairu mubarrih wala yu'assir bil wajh atau wala yu'assir ya, yaitu pukulan yang tidak melukai dan pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Kalau sampai di visum sampai berarti kan menimbulkan bekas. Sampai ada ungu biru-biru, ini berarti menimbulkan bekas, tidak boleh. Pukulan biasa saja. Karena memukul mendidik itu bukan hawa nafsu ya. Gebuk. Enggak ya. Tapi dengan pendidikan. Bahkan mungkin dialog dulu. Kamu melakukan salah ya nak, ini konsekuensinya. Maaf ya, Abi pukul. Dipukul beneran. Tetapi tidak melukai dan tidak menimbulkan asar atau bekas. Nah, tapi kalau tidak dari awal nih yang masih jomblo banyak aja ya. Mas, halo.
Ini mumpung masih dari awal, beneran ngaji mending dari awal memang. Jadi ketika nanti berumah tangga tidak pakai hantaman, bukan dengan itu. Mendidik bukan seperti itu. Dengan istri marah kemudian juga, atau cemburu yang buta juga tidak seperti itu. Tidak langsung kemudian dibantai, nauzubillah. Banyak sekali sekarang terjadi pembunuhan karena kurangnya ilmu. Ya. Setan merajai dan menguasainya. Orang kalap sehingga lupa ya, sampai menghilangkan nyawa orang lain. Padahal itu bapaknya serahkan baik-baik ya. Mertuanya dulu nyerahkan baik-baik. Kenapa kau hilangkan nyawanya? Wah, dituntut akhirnya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Intinya bahwa yang di rumah dan kita sebagai kepala rumah tangga kita bertanggung jawab. Membiarkannya tidak ada pendidikan sama sekali, tidak ada nasihat, berarti menunjukkan laki-laki yang dayuth. Kemungkaran, dosa-dosa ya, suami membiarkan istrinya berpakaian semenor-menornya, bahkan dibiarkan ya. Ini adalah dayuth. Anaknya juga bersolek dibiarkan. Ya, main dengan laki-laki lawan jenis dibiarkan, padahal sudah balik. Maka ini semua adalah dayuth, kerusakan yang dibiarkan, ya. Membiarkan adanya kemaksiatan dan kemungkaran di rumah tangga. Termasuk pergaulan harus dijaga, ya. Pergaulan anaknya, pergaulan istrinya harus dilihat. Bergaul dengan siapa? Maka kalau bisa hanya dibolehkan satu saja, komunikasi itu. Jangan main-main macam-macam. Kalau punya istri ya, kecuali jualan dia. Serius, efeknya bahaya. Facebook, Instagram, atau yang lainnya. Ya. Cukup WhatsApp pun harus dipantau. Boleh berarti ya, seorang suami boleh ngerti apa yang dilakukan oleh istrinya. Dilihat. Tapi seorang istri tidak mesti harus ngerti apa yang dilakukan oleh suaminya. Tidak bertanggung jawab dia. Yang bertanggung jawab adalah suaminya. Meskipun kalau hendak menasihatinya dengan nasihat yang baik. Ya. Jadi maksudnya kalau ada pelanggaran sebaliknya ya dari suaminya malah, misalkan yang selingkuh, ya, maka nasihati dengan nasihat yang baik. Nah, dan biasanya memang masalah pergaulan ya, babnya dayus ini berarti ketika melihat kemungkaran dalam bab pergaulan, dalam beretika, ya, masalah bersolek dan lainnya ya. Ini seringkali di kita ini membiarkannya, sering. Bahkan tidak berjilbab keluar rumah ya, anak putrinya padahal sudah balik. Ya. Ini dosa-dosa bapak atau suami ini. Dosa-dosa yang sering terjadi di luar sana adalah seperti itu. Di masyarakat kita umumnya awam, memang harus banyak dikasih ilmu ya, pengetahuan tentang ini. Bukan cukup di bulan Maulid saja, nggak cukup di Isra Mi'raj saja, tidak, harus setiap hari ada ilmu. Kajian itu harusnya merebak di mana-mana. Bukan sekedar bulan-bulan tertentu, momen-momen tertentu, ya lemah sekali ilmunya akhirnya. Udah gitu hanya diramaikan oleh hadrohnya. Jadi yang masuk hadrohnya, yang masuk apa? Nyanyi-nyanyinya, yang masuk bukan ilmunya. Nauzubillah. Kalaupun ceramah, masya Allah. Ceramahnya lebih banyak ketawanya, yang masuk ketawanya. Pulang-pulang gimana hasilnya? Ustadznya lucu. Wah, ustadznya jelek, nggak bagus. Yainya nggak bagus. Kenapa? Nggak lucu. Wallah. Saya masih umur berapa ya? SD kali ya. 96 ya. 96 ya, sekitaran atau 99 SMP. Itu ikut kajian malam sampai jam 11 malam gitu kan. Pulang-pulang obrolan antara jamaah itu begitu. Wah, tadi kiainya bagus, keren, lucu. Jadi keren menurut mereka lucu. Terus pas di kajian yang lain, pulangnya pada gerutu, payah kiainya. Jelek sekali, nggak bisa ngelawak sama sekali. Lah, musibah. Ini orang awam begitu cerminannya. Di tahun segitu ya, ilmu masih belum bangkit kan. Sekarang mungkin sudah mulai bagus, banyak kajian. Tapi dulu begitu.
Saya masih SD, masih SMP itu kalau ngikut ngaji, pulang-pulang begitu. Antum tahu berarti maksud saya ya, pengajian apa ini? Adanya malam. Kalau pengajiannya malam ya cuma mereka itu. Waktunya enggak ini banget, nggak lihat waktu banget, nganggu orang. Waktunya istirahat malah ngaji. Ngaji di waktu-waktu yang masih fit, harusnya kan gitu. Ilmu masih masuk, kan? Begitu. Guru umum saja kadang kalau di sekolah umum nggak mau kalah. Kalau matematika harus di pelajaran pagi, jangan matematika di mau siang. Nanti anak-anak udah bubar. Tuh guru umum aja begitu. Maksud kita guru agama nggak ngerti. Kapan waktu yang momen anak-anak itu masih fit, fresh kalau mau belajar? Harus ngerti. Memang pagi. Kalau sudah pelajaran tauhid kasih siang, ya semula blank juga. Hah? Apalagi kurang istirahatnya. Konsep pendidikan kita kadang full, tidak ada tidur siang. Nah ini salah juga kan? Padahal Nabi mengatakan kilu fa inna syaiton la yakil. Kailulah lah, tidur siang lah, karena setan tidak kailulah. Nah, sekarang sudah mulai sekolah-sekolah Islami sekarang alhamdulillah yang full day itu walaupun nggak mondok sudah ada tidur siangnya. Jadi konsepnya pulang jam 3 atau 4 itu siang nanti habis makan diistirahatkan dulu, tidur siang, baru nanti dibangunin lagi untuk pelajaran berikutnya dan kalian pulang. Dan ini mumtaz ya, bagus. Bagus sekali konsepnya. Memang harus begitu, ada tidur siangnya. Tidak terporsir semuanya untuk belajar full, pulang jeglek. Benar nggak? Akhirnya pengajaran orang tuanya juga nggak masuk nanti di rumah. Udah capek, ngobrol sama orang tua nggak mau sudah capek. Waktunya momen untuk kumpul keluarga juga nggak mau sudah. Kenapa? Udah capek, ya, lelah. Jadi dua hal ini tidak boleh hilang. Pendidikan di rumah juga pendidikan di sekolah. Harus semuanya berjalan seimbang. Kecuali yang mondok ya, memang kalau mondok sudah diserahkan ke ustadz 24 jam ya di ustadz di pondok. Maka yang tidak boleh berkhianat berarti pondok atau pesantrennya ya. Lembaga-lembaga seperti ini atau boarding tidak boleh berkhianat. Orang tua sudah pasrah tapi ternyata di dalamnya cuma nggak ada pendidikan, cuma disuruh-suruh. Ini berkhianat ya. Nah, meskipun semuanya adalah pendidikan, nah diajarkan untuk gosek WC misalkan, dan pendidikan juga. Tapi mungkin tidak semuanya setiap harinya ada seterusnya. Ada momen-momennya, ya hanya dicontohkan, diajarkan. Nah, intinya hak mereka adalah belajar. Masalah ilmu din, ilmu agama ya. Nah, ini semua tanggung jawab kita semua yang di rumah ataupun yang di luar rumah. Saya kira cukup bahasan kita. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa berkembang dari pertanyaan. Tafadhol. Ibu-ibu mungkin ya. Ibu-ibu atau calon ibu? Nggak ada ya, semuanya ibu-ibu ya. Kalau calon bapak banyak kayaknya. Ahlan, marhaban bikum. Selamat datang. Mas. Ada? Cukup? Nah, kalau cukup, alhamdulillah. Insya Allah bisa ditanyakan ke ustaz lain kalau ada yang ingin menanyakan sesuatu ya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.